Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oma Paut. Berikut adalah hasil pemaparan UTS pembelajaran terpadu saya, Novia Nur Aziza Herwinawati, mahasiswa semester 6 PJ PAUD UHAMKA. Langsung aja kita ke slide selanjutnya. Tada! Definisi pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran mengajar yang melibatkan beberapa kajian aspek perkembangan dalam satu tema pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran terpadu memberikan konsep belajar bermakna yang dipelajari melalui pengalaman langsung alami. Jadi, anak tersebut langsung terjun ke pengalamannya secara alami. Next. Karakteristik pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik, yaitu holistik, bermakna, otentik, aktif. Nah, ada yang tahu pembelajaran terpadu holistik? Ada yang tahu? Holistik. Baik, saya jelaskan. Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua, bermakna. Bermakna itu pengkajian suatu fenomena dari berbagai aspek seperti yang dijelaskan sebelumnya, memungkinkan terbentuknya segala macam jalinan antara konsep-konsep dan berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan terdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga, otentik. Otentik pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Misalnya, pemantulan cahaya diperoleh anak melalui eksperimen. Guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan anak bertindak sebagai aktor, mencari informasi dan memberitahu. Selanjutnya, aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional. Dengan demikian, pembelajaran terpadu bukan hanya sekedar merancang aktivitas dari masing-masing mata pelajaran yang saling terkait. Selanjutnya, model-model pembelajaran terpadu. 1. Fragmented atau terpisah. 2. Connected, terhubung. 3. Terkumpul dan satu rangkaian atau nested. 4. Terurut atau sequenced. 5. Shared atau berbagi. 6. Webbed atau jaringan laba-laba. 7. Tersambung. 8. Terinteraksi atau integrated. 9. Immersed. 10. Networked atau jaringan. Next.
Peraturan Pemerintah 137 Tahun 2014 Standar Pendidikan PAUD. Di dalam Peraturan Pemerintah 137 Tahun 2014 ada apa? Agama moral, kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, seni. Next, analisis pencapaian perkembangan anak di TK Islam Cikal Harapan 1. Agama moral di TK Islam Cikal Harapan 1. Agama moralnya perilaku baik pada saat anak datang pagi di sekolah, kemudian anak mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman. 2. Kognitif, anak mengelompokkan warna, bentuk, ukuran benda. 3. Bahasa, anak mengemukakan pendapatnya, berkata maaf apabila ia melakukan kesalahan, dan maju untuk bercerita di depan kelas. Next. 4. Sosial emosional, percaya diri, contohnya memimpin pada saat berikrar di pagi hari dan memimpin baca doa sebelum makan atau sesudah makan. 5. Fisik motorik, pada saat kegiatan senam, bermain pasir pantai, membuat bola-bola coklat, biskuit. 6. Seni, pada saat melukis, mewarnai, dan bernyanyi. Ini adalah analisis perkembangan matematika awal. Kognitifnya adalah di TK Islam Cikal Harapan 1, belajar memecahkan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cara fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks yang baru. Next, analisis perkembangan menulis awal di TK Islam Cikal Harapan 1. Scribble stick, tahap mencoret atau membuat goresan. Pada tahap ini anak mulai membuat tanda-tanda menggunakan alat-alat tulis. Anak mulai belajar bahasa tulisan. Learning repetitive stick, tahap pengulangan secara linear. Tahap selanjutnya adalah perkembangan menulis adalah tahap pengulangan secara linear. Pada tahap ini anak menelusuri bentuk tulisan yang horizontal. Tulisan yang dihasilkan anak seperti membuat gambar rumput. Guru memberikan kegiatan yang terkait dengan tulisan. Misalnya bermain peran di restoran, di mana seorang pramusaji menuliskan menu-menu yang akan dipesan oleh pelanggan. Next. Selanjutnya ada tahap menulis secara random. Anak belajar tentang berbagai bentuk yang dapat diterima sebagai suatu tulisan maupun huruf yang muncul nasi acak. Kegiatan ini membantu anak untuk menuangkan ide pada gambar menjadi tulisan maupun kata yang muncul tidak utuh atau hurufnya secara acak. Selanjutnya ada tahap menulis tulisan nama. Pada tahap ini, anak mulai menyusun hubungan antara tulisan dan bunyi. Permulaan tahap ini sering digambarkan sebagai penulisan nama karena anak-anak menulis tulisan nama dan bunyi secara bersamaan. Next, analisis pembelajaran terpadu. Mengambil connected, contohnya di sentra bahan alam. 1. Menganyam dengan berbagai media, contohnya kain perca dan daun.
Bisa dengan memakai daun pisang, daun pandan. 2. Membedakan konsep berat dan ringan dengan alat timbangan. Di sini anak menimbang contohnya kapas dengan Play-Doh. Nah, nanti anak membedakan yang mana benda yang berat dan yang mana benda yang ringan. Next. Kelebihan model pembelajaran konektif. Kelebihannya adalah untuk mencapai suatu kemampuan yang dikembangkan dalam satu bidang perkembangan, maka guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dari kemampuan tersebut, sehingga dapat memberikan kepada anak kegiatan-kegiatan yang terlebih arah pada satu bidang perkembangan untuk mencapai kemampuan tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Omah PAUD. Thank you.